Bayangkan ketika tahun 1990-an, ketika internet belum ada, ketika Anda ingin menjual sebuah barang, Anda membutuhkan modal yang sangat besar. Anda butuh ruko, Anda butuh pegawai yang banyak, Anda butuh modal yang besar. Tapi bagaimana hari ini? Seorang anak muda di sudut kota kecil, di dalam kamarnya, ia bisa menjual barang yang sama hanya dengan bermodalkan internet dan handphone. Kita sedang hidup di era yang paling demokratis dalam sejarah manusia. Teknologi digital sudah meruntuhkan tembok-tembok raksasa yang dulu membatasi kita. Tapi benarkah ini adalah sebuah kebebasan? Atau kita hanya terpenjara atau berpindah dari penjara konvensional ke penjara digital yang super canggih saat ini? Oke, mari kita bicara dulu soal peluang. Dulu istilah solopreneur itu sangatlah mustahil. Tapi sekarang dengan adanya platform digital itu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Kita bisa menjadi direktur sebuah perusahaan melalui aplikasi, kita bisa menjalankan layanan kepada pelanggan melalui WhatsApp, dan kita bisa menjadi direktur keuangan lewat aplikasi pembukuan. Semua itu dalam satu alat. Tapi kita jangan terlalu lengah. Di balik semua kemudahan itu, terkadang kita lupa bahwa platform digital yang sekarang sering kita gunakan itu bukan merupakan suatu yayasan, bukan suatu lembaga amal. Mereka memberikan semua kemudahan itu tidak secara cuma-cuma. Mereka adalah suatu perusahaan kapitalis yang dalam sejarah merupakan yang paling haus akan data. Baik, kita mulai dari ancaman yang pertama. Yang pertama ada yang namanya algorithmic self-dom, sebuah perbudakan algoritma. Coba kita pikir lagi. Ketika Anda mempunyai bisnis, kemudian Anda memasarkannya melalui platform digital, katakanlah Instagram ataupun TikTok. Kemudian keesokan harinya, platform digital tersebut mengubah algoritmanya. Kemudian jangkauan Anda bisa hilang 90% atau hilang sepenuhnya. Anda tidak punya kendali karena Anda bukan pemilik bisnis itu. Anda adalah buruh konten yang bekerja 24 jam untuk memberi makan mesin agar saham mereka naik. Kemudian kita masuk ke ancaman yang kedua, yaitu berupa ancaman privasi. Setiap klik, setiap like, setiap view saat kita scrolling platform digital adalah suatu komoditas. Kita sedang ditelanjangi secara digital untuk kemudian data-data kita, kebiasaan digital kita akan dijual kepada pengiklan. Dan puncaknya apa? Ya, polarisasi. Platform digital tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya peduli dengan engagement atau jangkauan. Dan apa yang bikin ngeri? Tidak ada yang menghasilkan engagement yang lebih tinggi daripada kebencian dan rasa takut. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah kita harus menghapus semua akun platform digital kita dan kembali ke zaman dahulu, ke zaman batu? Tentu tidak. Teknologi itu seperti api, kawan-kawan. Dia bisa memasak makananmu, tapi di sisi lain dia juga bisa membakar rumahmu. Masalahnya, banyak dari kita sekarang yang tidak sadar ketika kita sedang bermain-main dengan api, tapi kita tidak tahu di mana letak pemadamannya dan kapan kita harus memadamkan api itu. Kita harus berhenti menjadi konsumen yang pasif. Mulailah diversifikasi. Jangan letakkan
atau gantungan kebiasaan kita, hidup kita pada suatu algoritma, suatu platform digital itu saja. Kita harus membangun aset yang benar-benar kita miliki, yang real dan secara nyata, yang dapat kita kontrol dan dapat kita kendalikan. Apa itu? Koneksi nyata, kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan mencari dan memecahkan masalah untuk mencari solusi, dan juga yang paling penting adalah integritas. Karena pada akhirnya di dunia yang makin serba digital ini, yang paling mahal dan yang paling kita cari adalah menjadi manusia yang seutuhnya. Saya Willis Unggul, terima kasih sudah menonton.